Perkenalkan, nama saya Dewianti sebagai moderator 1. Dan saya Syabia sebagai moderator 2. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Lurah Andika Oktorananda SOS sebagai Bapak Kelurahan Kota Melayu Kota Piring. Di sini Pak, kami ada beberapa pertanyaan mengenai Kelurahan Melayu Kota Piring ini, yaitu salah satunya adalah sudah berapa lama Kelurahan Kota Piring ini melayani masyarakat? Berdasarkan pembentukan ya, Kelurahan Melayu Kota Piring ini sendiri berdiri itu di tahun 2001. Itu melalui penetapannya itu dari SK Wali Kota nomor 4 tahun 2001. Artinya sudah sekarang 2024, berarti sudah 23 tahun. Benar? Ya. Sudah 23 tahun Kelurahan Melayu Kota Piring ini melayani masyarakat, khususnya ya kelurahan warga Melayu Kota Piring. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya, apa saja peran struktur organisasi dalam menjalankan roda organisasi pada bidang dan keahliannya? Ya, tentunya struktur organisasi ini penting sekali pada semua instansi pemerintahan, karena memang pembagian tugas itu dapat dilihat di sana, sehingga dalam hal pelayanan ke masyarakat ini semua jenis pelayanan itu dapat dibagikan melalui struktur yang ada. Karena di kita ini di setiap kelurahan itu sudah dibagi 3. Di struktur organisasinya itu ada seksi pelayanan, terus seksi pemerintahan, dan seksi pembangunan. Pak, apa saja kendala yang dihadapi Kelurahan Melayu Kota Piring ini dalam melayani masyarakat? Kendalanya ya, kendala yang dihadapi itu terutama salah satunya adalah SDM ya, SDM dan sarana prasarana. Karena memang kita tahu pejabat di struktur organisasi tersebut, terus pergantian staf ataupun ada penyegaran. Nah, ini kan tentunya perlu adaptasi. Terus juga dengan kondisi sekarang ini banyak sekali pelayanan yang memang sudah menggunakan aplikasi, sehingga ini SDM-nya perlu kita terus upgrade terus nih kemampuannya dalam segi kemampuan menggunakan aplikasi tersebut. Artinya apa? Memang dua hal tersebut, sumber daya manusianya dan infrastrukturnya itu memang dua-duanya harus saling mendukung. Berikutnya Pak, apakah para pegawai dapat memahami kinerja sesuai dengan bidang? Ya, alhamdulillah semua mulai dari pejabat hingga staf yang ada di kelurahan, tentunya ini mereka sudah diberikan tugas pokok masing-masing ya, fungsi masing-masing. Mereka mempelajari itu dari sejak awal diberikan tugas. Ini mereka pun sudah ada yang beberapa tahun ya di kelurahan menjalani, sehingga memang mereka sudah cukup bahkan sangat paham lah terkait tugasnya masing-masing. Jenis pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat itu kayak gimana ya Pak? Jenis pelayanan publik itu macam-macam ya. Kalau di kelurahan ini ada yang mulai dari pelayanan terkait masalah pertanahan ya, pertanahan itu di seksi pemerintahan. Terus ada juga terkait masalah pelayanan itu seperti misalnya urusan surat keterangan usaha yang ada di pembangunan, terus bicara dengan tentang data DTKS, apalagi SKTM ya, surat-surat tersebut yang memang itu merupakan pelayanannya itu adanya di kelurahan. Ini banyak sekali lah ya, ada SKTM, SKU, terus untuk urusan pernikahan ya, terkait rewas juga, bicara pertanahan. Pertanyaan berikutnya Pak, berapa kali dalam sehari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? Tidak tentu.
Karena kalau bicara jam kerja sesuai dengan Perwakku kita, Perwakku nomor 2 tahun 2024 terkait pendekatan disiplin dan jam kerja berbasis elektronik, itu jam kerjanya sekarang sudah jam 7.30 sampai pukul 16. Kenapa? Karena ada jam istirahat sekarang ya. Karena ini berapa kalinya itu tergantung berapa banyak warga yang datang, ya kan? Ya, satu hari bisa 3, bisa 4, bisa 5, bahkan bisa lebih, ya tergantung urusan yang masuk, ya kan? Termasuk, dan itu kan juga tidak semua urusan itu bisa selesai dalam satu hari. Kalau yang sifatnya pelayanan yang singkat, hanya surat keterangan tidak mampu, tapi kita lihat juga kadang-kadang ada berkas yang tidak lengkap, ya. Nah ini kan butuh waktu. Nah, mereka kadang-kadang ada yang tidak bisa melengkapi berkasnya dalam hari yang sama, sehingga kadang-kadang ya sesuai dengan aturan ya kita setelah berkas lengkap baru kita proses. Itu kalau memang lengkap ya itu hitungan menit. Tapi kalau seandainya berkas tidak lengkap ya bisa hitungan hari. Kalau berapa kalinya itu tidak bisa ditentukan, itu tergantung masyarakat yang datang. Terus Pak, bagaimana proses pengambilan keputusannya Pak, dan bagaimana melibatkan partisipasi masyarakat? Ya tentunya ada keputusan yang bisa diambil saya dengan sesuai dengan wewenang sebagai lurah. Ada juga yang memang dibutuhkan dalam mekanisme rapat. Nah hal-hal seperti ini tentunya yang menyangkut dengan hasil rapat, tentunya ya mekanisme rapat yang digunakan. Jadi kalau seandainya hanya yang sifatnya bisa diputuskan oleh saya dengan wewenang sebagai lurah, tetap saya laksanakan sesuai dengan hak wewenang lurah tersebut. Tapi kalau yang dibutuhkan oleh mekanisme rapat, tentunya saya akan melibatkan sesuai dengan terkait permasalahan yang sedang kita bahas. Nah, kalau itu menyangkut dengan RT RW, tentunya kita undang ya forum RT RW untuk bahas bersama ya. Dengan kalau memang membutuhkan dengan tokoh masyarakat, kita undang tokoh masyarakat. Kalau perlu unsur-unsur yang lain terkait keamanan dan Trantibung ya, kita libatkan Babinsa, Babintikmas, Pamong Wilayah. Tergantung juga terkait permasalahan yang mau diambil keputusannya atau mendapatkan itu tadi keputusan atau pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, untuk masing-masing bidang yang dikepalai oleh Kabid, apakah para pegawai mengalami kendala dalam menjalankan tugas atas kinerja yang dihasilkan, dan bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Ya selalu ada. Kalau seandainya bicara kendala selalu ada, karena berbeda walaupun pengurusan yang sama. Misalnya contoh mengurus misalnya terkait pertanahan, ya misalnya itu kan berbeda kasus, akan berbeda juga kalau persyaratannya sama. Tapi terkadang kan ada hal-hal yang perlu kita gali lebih dalam, sehingga kalau bicara kendala ya selalu ada kendala. Ini bukan kendala sebenarnya, tapi bagaimana tadi kami sebelum melaksanakan pelayanan, kami memverifikasi validasi terkait persyaratan-persyaratan itu dengan benar, sehingga bisa kami lakukan meneruskan pelayanan tersebut. Nah sebelum melaksanakan pelayanan kami tersebut terkait pengeluaran segala jenis surat, nah itu yang kami lakukan adalah verifikasi dan validasi dulu, sehingga nanti produk yang dihasilkan, surat-surat yang dihasilkan itu benar-benar sudah memenuhi persyaratan. Nah, itu tentunya kalau bicara kendala, bukan kendala ya, artinya pasti ada bukan kendala, artinya ada tahapan validasi atau verifikasi yang memang kami harus lakukan, seperti itu. Jadi bukan, mungkin kalau saya rasa bahasanya tidak kendala lah ya. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami tanyakan. Kalau ada kata-kata kami yang kurang enak didengar, kami mohon maaf. Siap. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
mahasiswa. Hidup, Hidup mahasiswa. hidup, Lima negara. is the best. Aku anak Ian. Aku bangga jadi anak Ian.